Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di lokal yang kita cintai ini. Salawat berserta salam, marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari yang cerah ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dipermudah serta mendapatkan barokah ilmu dan pahala kebaikan. Mari sama-sama kita berdoa dimulai. Reza Sapitri, Hadir Umi. Sinta Apriliana, Hadir Umi. Sarto Utomo, Nur Fauzia. Hadir Umi. Masuk semua ya. Ya Umi. Langsung saja kita akan tahu nggak hari ini kita membahas kembali tentang apa? Tentang peradaban Islam pada masa daulah Ya, benar sekali. Di sini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Nah, di sini yang pertama yaitu ada sejarah lahirnya Daulah Safawi. Daulah Safawi di Persia baru terdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya, Daulah Safawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Safawi ini terus bertahanan dari rekanan Safawiyah sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Safawi. Dalam perkembangan Daulah Safawi sering berselisih dan bersaingan dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Safawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Islam. Nah, di sini Rosilina, Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu yang Ibu jelaskan tadi. Berarti tidak menyimak ya. Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani. Nah, yang kedua itu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawiyah perlahan-perlahan mengalami kemajuan. Yang pertama, berusaha menghilangkan domasi Kozibal atas Daulah Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan bangsa Georgia, Amonia, dan Krisia yang ada sejak pemerintah Tahmat I. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I dijanjikan untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Sebagai jaminannya atau syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu
Haidar Mirza sebagai sendera di Istanbul. Di sini kelihatannya Rizky tidak memperhatikan ibu menjelas. Nah, ibu akan tanya kepada Rizky. Di sini langkah-langkah yang pada masa kepemimpinan Abbas I, di Daulah Safawi, apa langkah-langkah ditempuh Abbas I yang ibu jelaskan tadi? Berarti tidak menyimak ibu ya? Ya, langsung saja yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Yang pertama, pencapaian Daulah Safawi tidak hanya dalam bidang politik, dalam bidang yang lain terdapat kemajuan yang signifikan, lahirnya pada ilmuwan dan arsitek pada zaman itu berpengaruh besar terhadap karya-karya yang tercipta. Nah, di sini ada kemajuan tersebut. Yang pertama yaitu bidang ekonomi, yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga bidang pembangunan fisik dan seni. Yang keempat yaitu kemunduran peradaban Islam masa Daulah Safawi. Kemunduran pertama terjadi pada masa Safi Mirza karena dia seorang pemimpin yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesaran daulah. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu, sifat tidak baiknya akhir mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintah sebelumnya. Nah, di sini ada pun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Safawi. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Yang kedua yaitu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran Daulah Safawi. Yang ketiga yaitu pasukan Gulam yang disebut budak-budak, yaitu dibentuk Abbas I, pernyataan tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Gilbert. Yang keempat yaitu seringnya terjadi konflik inter dalam bentuk pembentukan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Mungkin itu penjelasan materi kita hari ini. Di sini Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian semua. Apa itu Umi? Buku. Apa ini Umi? Berapa ya? 2. Lebih kecil, Bu. Nah, di sana kan ada datang Umi. Coba anak-anak buka lembaran yang Ibu kasih. Yang sampai 1 berarti kelompok 1. Yang nomor 2 berarti kelompok 2. Yang Tiga. Ya, berdiri. Kasih Bapak ya. 1 1. di sini, 2 di sini. Satu mana? Satu. Ada angka 1 sama 2 sama 3. Nah, di sini ada soal
soal, terdapat 5 soal, yang kedua juga 5 soal, yang ketiga juga 5 soal. Nah, di sini setiap perwakilan kelompok yang dapat kertas kosong, silakan ambil soalnya satu-satu. Perwakilan aja ya. Tapi dapat semua kan? Dapat aku dapat 2, Umi. Iya, artinya satu aja. Sudah, Bu. Gua juga dapat. Minggir, mengambil. Jangan semuanya, Wi, perwakilan. Iya, tapi satu-satu orang. Satu-satu. Ini mau mami kamu, Wi. Woi, apa sih kau, woi? Aku mana? Aku. Ayo kita berbaring. Oh, iya. Baring. Terus kasih ya biar rapi dan teratur. Wih, Woi. tanya lagi ke Wih. Masih ada satu ini soal kelompok satu. Kelompok 3. Kurang, Wi, satu orang Wi. Kelompok 3 belum aja ya? Aku kalau mau tiga orang. Ya, serah. Ambil kelompok 3. Ya udah. Panjang. Wait, itu lanjut. Ditulis Umi, kertas Umi. Orang kami ini kurang. Baiklah anak-anak, sekarang diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit yang kelompok yang paling tercepat ya. Dia pemenang yang pertama. Kita mulai dari kelompok 3. Karena ada Kelompok 3. Saya pertama Umi. Ini saya. Ada dulu. saya. Bukan ada nomornya. Oh, 3 kau. 1. Maju. Siap. Pak, Pertama, adik-adik kami adik-adik ya, dengarkan. Soal 1, apa materi kita hari ini adik-adik? Jawabannya adalah materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Nanda. betul dong kata-kata. Lagi. Ayo kita roll. Kita menang. Waktu 1501 Masehi. Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu 1501 Masehi. Salah. Yang 5, kelompok 3 ke 5. Salah tulis, Bu. Salah. Kelompok 3 tak ada kan ya? Benar. Benar. Oi, salah. Bukan Bobo, jadi kualifikasi. Dong. Ya Ibu, benar Ibu kalau ini. Adik-adik. Pada masa kepemimpinan siapa Daulah Safawi yang berhaluan melalui kemajuan? Pada masa kepemimpinan Syah Abbas. Betul, Bu. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo, Li. Mundur Fadil, Ada berapa kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi? Ada 4 kemajuan di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan fisik maupun seni. Cus dan dedor, benar. Cus dan dedor. Sama lagi ya, yakin. Ada berapa sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Safawi? Ada 4. Adanya konflik yang berkaitan dengan Utsmani. Betul. Ini. Apa materi kita hari ini tentang peradaban Islam pada
masa adalah Syafawi di Persia. Dan Nerdor. Dia ini bukannya. Ayo. Kamu tadi enggak ngerti kan semua. Pada masa kepemimpinan siapa Daulah Syahpawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Pada masa kepemimpinan Abbas I. Abbas I. Iya, masa dalam kemajuan adalah Syafawi. Benar, Umi. Benar, Umi. Ayo, Umi dong. Abad 1 Daulah Syafawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Nah, kan Umi. Iya, benar, Umi. Masa itu. Reza. Ya, masa lagi. Artinya bagus. Benar. Satu beberapa. Selanjutnya ada berapa kemajuan kebiasaan pada masa Daulah Syafawi. Nah, di sana ada ekonomi, pengetahuan, fisik, serta seni. Ya, benar. Yeay. Kamu kami. Mau capek lah. Dan kehancuran dinasti Syafawi, Daulah Syafawi yang keempat. Apa materi kita hari ini? Peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Ada berapa kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi? Tidak dulu. Pada masa kepemimpinan siapa Daulah Syafawi perlahan mengalami kemajuan. Pada masa Abbas I. Benar. Habis ya? Habis. Hadiah, Umi. Sekarang duduk. Ini tadi kan sudah menjawab pertanyaan dari soal 5 soal kan. Jadi anak-anak semua sudah menjawab dengan benar. Nah di sini apakah materi kita anak-anak apa? Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Oh ya spesialis. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini batas ini saja. Apabila ada kesalahan kata, Ibu minta maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.